Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kebaktian kita mulai, mohon untuk telepon genggam untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Atas nama Gereja Perkinedelansi Amsterdam Saitus, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah gereja saat ini, yang maupun mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan dan diiringi permainan musik oleh Saudara Fonater Jaya Saluku dan tim Kantoria. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami bunyikan. Kamu dosa dan derita demi mengantaranya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu-minggu setelah Pentakosta dan tema ibadah kita adalah anugerah keselamatan yang menghidupkan roh di dalamku. Sesuai dengan tema hari ini kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama dosa-dosa kita kepadanya dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain
bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, saya akan membacakan petunjuk hidup baru di dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan, ini akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengasihan, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. harapan kita supaya firman Tuhan seperti roti sorga yang memuaskan hidup kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebelum dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk
firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa supaya Engkau boleh berkenan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbicara dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa memohon supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dilembutkan hatinya oleh Tuhan, dan firman Tuhan yang tertabur boleh berbuah dalam hidup kami setiap hari. Mari Tuhan, Engkau boleh bekerja melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16. Saya persilakan. Oh iya, sebentar. Sebelum membaca firman Tuhan, saya persilahkan untuk anak-anak sekolah minggu boleh bergabung dengan kelas sekolah minggu. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekian pembacaan Alkitab. Bijbellezen van vandaag wordt genomen door 1 Petrus 2, vers 11 tot 16. Luidt als volgt. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan de wereldse verkeerden die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen en goed leven, opdat zij die u nu voor misdadiger uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld, van de keizer als de hoogste autoriteit en van de gouverneurs door hem afgevaardigd om misdadig te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede en te doen onwetende dwazen de mond snoert. Zover de Bijbellezen van vandaag. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa kita sebagai orang-orang Kristen Tuhan izinkan untuk boleh hadir di tanah Nederland ini supaya kehidupan kita boleh membawa pengharapan kepada dunia yang sudah hambar dengan rasa kasih terhadap sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali khotbah saya dengan sedikit mengajak kita memikirkan rasanya menjadi perantau. Sebagian di antara kita adalah para perantau, mungkin sebagian besar, atau Bapak Ibu yang barangkali lahir di sini pernah juga merantau ke tempat yang lain, entah bekerja atau untuk sementara waktu tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang merantau belajar, bekerja, begitu ya, atau juga barangkali merantau sekedar karena ingin pengalaman. Ada banyak alasan orang pergi merantau. Nah, menjadi perantau itu selalu berhadapan dengan pergumulan, yaitu perbedaan culture atau budaya. Saya ingat saya pernah diundang makan sama keluarga dari Jepang, ya. Nah, waktu saya diajak makan di sana ada banyak makanan yang enak-enak gitu ya. Kemudian ada piring, ada sumpit. Setelah basa-basi tuan rumah silahkan makan. Cuma saya bingung begitu ya. Tidak disediakan cedok untuk mengambil sayur, yang ada sumpit. Saya pikir kalau saya sumpit taruh di mulut, taruh lagi di situ, siapa yang mau makan, begitu ya. Itu di luar habit yang biasa saya pahami. Saya punya strategi, saya tunggu biar tuan rumah dulu yang makan. Cuma karena kebiasaan mereka suruh tamu dulu yang makan, akhirnya 10 menit saya cuma makan nasi putih, gitu ya. Sampai kemudian saya ngerti, oh ternyata begitu cara makannya, sumpitnya dibalik gitu ya, kepalanya pakai ngambil sayur, ujungnya untuk mulut, baru ngerti. Pengalaman yang baru gitu ya, setelah 10 menit makan nasi putih saja. Nah, pengalaman seperti itu contoh perbedaan kultur ya, dan kalau nggak hati-hati, memang perbedaan kultur bisa jadi masalah, membuat kita dianggap tidak sopan. Nah, dalam Alkitab menarik sekali. Karena Petrus dia berbicara kepada orang-orang Kristen, menyebutnya sebagai para perantau. Ya, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau. Ini adalah ucapan Tuhan kepada orang-orang yang menjadi migran Kristen di negeri orang. Dan ini sesuatu yang menarik perhatian, relevan sekali bagi kita. Saya kira bukan hanya bagi orang-orang yang menjadi migran Kristen, tapi juga bagi semua orang yang ada dalam dunia ini, karena secara rohani kita ini juga adalah migran. Tanah air kita bukan di dunia ini, tapi di sorga. Nah, dalam Alkitab kita belajar orang-orang Kristen, nah mereka disebut sebagai perantau. Kenapa? Secara lahiriah mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di tanah Yudea. Ya, sebagian besar di antara mereka tinggal di kota Yerusalem. Tapi kemudian karena kerusuhan, ya, karena masalah kerusuhan, penganiayaan, orang-orang Kristen itu kemudian menjadi kelompok diaspora. Mereka menyebar, mereka pergi keluar dari Yudea dan tinggal di negara-negara asing, termasuk di Asia Kecil, yang sekarang kita sebut sebagai daerah Turki, Iran, Irak. Nah, itu dulu adalah wilayah-wilayah di mana orang Kristen tinggal di sana. Dan pergumulan mereka tidak mudah. Ya, pergumulan mereka bukan hanya persoalan makan sepele seperti yang tadi saya ceritakan. Pergumulan mereka bukan hanya berhadapan dengan culture yang berbeda, tapi berhadapan dengan belief system. Ya, dengan belief system atau faith yang berbeda, iman yang berbeda. Ya, mereka adalah orang-orang yang monoteis, mereka menyembah hanya satu Tuhan, dan culture mereka adalah politeis. Nah, monoteis di zaman itu dianggap sama seperti ateis di zaman sekarang, begitu ya. Jadi kalau kita mau bandingkan, mereka itu mirip dengan orang-orang Kristen di China sekarang.
Kalau Bapak Ibu pergi ke China, Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja, iya, oke, pas kan. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja di state, di perkotaan, atau gereja-gereja resmi, nah itu adalah gereja-gereja yang mengaku bahwa politeis adalah bagian dari keyakinan mereka. Kenapa? Karena kalau di China, Bapak Ibu kemudian percaya hanya satu Tuhan, Bapak Ibu melanggar hukum. Tapi Bapak Ibu kalau percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Allah-Allah yang lain juga adalah Tuhan, go on, silahkan, go ahead, go forward, silahkan, lanjutkan. Gitu. Maka orang-orang Kristen yang tidak bisa kompromi dengan keyakinan yang berlawanan ini, mereka menjadi orang-orang Kristen yang disebut sebagai underground churches, gereja-gereja yang berada di bawah tanah. Nah, orang-orang Kristen di zaman Alkitab juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka bersikap tegas dengan keyakinan mereka, maka banyak tuduhan berkata kamu intoleran, kamu tidak bisa menjadi bagian daripada masyarakat, tidak bisa menyesuaikan diri, bahkan mereka menjadi kelompok orang yang dibenci. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka bagaimana harus hidup sebagai migran Kristen di negeri asing. Apa yang harus mereka lakukan? Menarik sekali, Petrus tidak menyuruh orang-orang Kristen bersifat eksklusif, menutup diri, ya, nggak keluar rumah, gitu ya, karena di luar banyak ancaman seperti di zaman sekarang. Tapi dia juga tidak menyuruh orang-orang Kristen untuk mengadaptasi kebudayaan sebebas-bebasnya sampai mengkompromikan segala sesuatu, tidak. Tapi Petrus memberikan dua nasihat yang saya kira relevan, baik untuk migran-migran Kristen di sepanjang zaman, atau migran-migran rohani. Ya, orang-orang Kristen yang mungkin warga negara di satu negara, tapi sebenarnya dia juga adalah seorang migran rohani karena dia adalah warga negara sorga yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dua nasihat Rasul Petrus. Pertama, jauhilah keinginan-keinginan daging dan milikilah cara hidup atau lifestyle yang berbeda. Keinginan daging, aspek internal, lifestyle, aspek eksternal. Jadi berbicara soal internal dan eksternal. Yang pertama, nasihat yang pertama. Petrus menasihatkan jauhilah keinginan-keinginan daging. Dalam ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa itu keinginan daging? Ini bukan keinginan makan daging, gitu ya. Bukan ya, bukan karena kita ingin makan sate babi, sate panggang babi dan sebagainya, bukan. Keinginan daging bukanlah keinginan jasmani, ya. Keinginan daging adalah keinginan yang dikendalikan oleh dosa, ya. Bentuknya macam-macam, kecemaran pribadi, keserakahan, ya, kebencian, penindasan terhadap orang lain, korupsi, gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada keinginan daging. Nggak pernah merasa diri cukup, mau digaji 100 juta, tapi kalau mentalnya dikuasai oleh keinginan daging, tetap aja korupsi, gitu ya. Nah, itu adalah problem internal keinginan daging, ya. Nah, dalam Kejadian pasal yang ketiga, Adam Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka punya desire yang salah. Apa desire mereka? Mereka mengingini memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat merepresentasikan dua hal. Satu, buah ini merepresentasikan keinginan manusia untuk menetapkan baik dan jahat menurut ukurannya sendiri. Tapi di sisi yang lain, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat juga merepresentasikan keinginan manusia untuk apa? Untuk mengetahui segala sesuatu, baik dan yang jahat artinya everything, all things. Manusia ingin mengetahui segala sesuatu. Lalu kita bilang baik dong. Apa masalahnya kalau manusia ingin mengetahui segala sesuatu? Bapak Ibu tahu bahwa di balik segala kapasitas manusia untuk mengetahui segala sesuatu,
ada desire untuk apa? Untuk mengendalikan segala sesuatu. Nah, itu yang terjadi, sehingga keinginan manusia untuk memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat bukan hanya manusia arogan ingin seperti Tuhan menentukan benar dan salah menurut apa yang mereka pikirkan, tapi mereka ingin, karena mereka mengetahui segala sesuatu, mereka menguasai segala sesuatu. Makin Bapak Ibu tahu segala sesuatu, makin Bapak Ibu bisa menguasai segala sesuatu. Ada desire di situ untuk berkuasa seperti Tuhan. Dan itulah yang kemudian menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang keempat, ada orang namanya Lamek, dia sakit hati. Kemudian dia membunuh orang yang melukai hatinya, balas dendam. Ya, nah ini adalah ciri daripada sinful desire. Kita mungkin tidak melakukan balas dendam di zaman sekarang, tapi di dalam hati kita bisa ada kebencian-kebencian yang setara dengan balas dendam. Membunuh sih belum secara praktik, tapi secara pikiran sudah. Lihat orangnya, hatinya sudah gitu ya. Jadi sudah ada pembunuhan secara secara desire. Dan Petrus mengajarkan kita bahwa yang namanya sinful desire gitu ya, itu melawan jiwa. Melawan jiwa, jiwa itu representasi dari manusia. Artinya melawan jiwa, keinginan-keinginan daging itu merusak diri sendiri, karena jiwa adalah representasi diri. Tapi juga keinginan daging melawan jiwa, artinya melawan manusia, melawan sesama. Dan inilah bahaya dari yang disebut sebagai desire. Keinginan membuat kita bertengkar satu dengan yang lain, kata Yakobus. Kenapa di dalam gereja Tuhan yang harusnya ada yang disebut rekonsiliasi, yang terjadi adalah saling melukai, bukan rekonsiliasi, saling melukai. Kalau sudah ribut, ayo rekonsiliasi. Ya, ini cara kita rekonsiliasi. Bagaimana? Kamu datang, saya tidak datang. Saya datang, kamu jangan datang. Nah, itu rekonsiliasi. Itu bukan rekonsiliasi. Itu namanya adalah separasi, gitu ya, pemisahan. Tidak ada pengampunan di sana. Nah, tapi apa yang menyebabkan orang bisa kayak seperti itu? Ya, ribut gara-gara nyanyi misalnya. Karena apa? Karena ada sinful desire, keinginan daging, rasa marah, terluka, nggak bisa memaafkan, dan seterusnya. Bahkan kata Yakobus, keinginan daging itu bisa membuat kita memperalat Tuhan. Maka Yakobus tanya, kenapa sih kamu doa nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, atau Tuhan malah menjawabnya dengan tidak? Karena yang kamu doakan itu semata-mata cuma keinginan dagingmu. Jadi doa cuma untuk memperalat Tuhan, memenuhi keinginan daging. Itu bahayanya sinful desire. Kehidupan yang dikuasai oleh dosa, itulah yang kita lihat dalam dunia ini, sebuah sinful desire. Kita bisa melihat dalam dunia kerja, orang menghalalkan segala macam cara. Itu udah biasa, orang mengambil kredit poin dari apa yang orang lain lakukan. Kita yang bekerja keras, orang lain yang mengambil kredit poinnya misalnya. Itu adalah bagian dari sinful desire. Dalam dunia pendidikan, ya, para dosen atau itu kita sudah biasa melihat bagaimana orang bisa memanfaatkan, menjatuhkan demi yang namanya prestasi, ya, namanya nebeng nama dalam paper, gitu ya. Waduh, saya ini mau jadi guru besar, kurang penelitian, kebetulan mahasiswa saya lagi menulis, tolong tempelkan nama saya di sana biar papernya lebih cepat diterima. Tapi dia nggak kerja apa-apa. Itu hal yang biasa di dalam dunia pendidikan, manipulasi itu terjadi. Kenapa? Karena ada sinful desire. Dalam gereja ada konflik, ada sinful desire. Terakhir ini kita baca di koran, ada pembunuhan terjadi di seputar orang wanita berapa umur 17 atau berapa saya lupa, naik sepeda menuju Utrecht malam-malam 3:30, lalu terjadi pembunuhan secara brutal. Saya membaca itu di koran dan kita melihat bahwa kenapa itu bisa terjadi, apa masalahnya sehingga orang kemudian rela menusuk berulang-ulang seseorang, apakah demi mendapatkan sepeda elektrik atau apa. Tapi kita melihat manusia semakin hari semakin brutal. Kita hidup dalam dunia yang bukan hanya individualis, tapi kita melihat dalam dunia ini adalah dunia yang kadang-kadang semakin hari semakin brutal. Sehingga seorang anak muda di Nederland,
Dia berkata bahwa saya merasa tidak aman di negeri saya sendiri. Entah kenapa I feel not secure in my home country. Dia berkata seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pergumulan dalam situasi seperti ini adalah apa? Kita menjadi orang-orang yang merasa menjadi orang baik itu percuma. Kita kehilangan sense of humanity di dalam situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Ini kenapa dunia makin hari makin tidak baik. Kita kehilangan sense of humanity dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan disinilah peran daripada orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen hidup tidak dikuasai daging, hidup tidak dikuasai oleh sinful desire, tetapi mampu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak layak dikasihi. Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam dunia ini? Yang kita lakukan adalah menularkan. Menularkan apa? Menularkan yang namanya hope. Ya, jadi ketika dunia sudah nggak punya belas kasihan, ketika dunia dipenuhi kekejaman, tapi ketika orang percaya hidup tidak selfish, tidak individualis, kita menularkan hope kepada dunia ini. Maka seorang pengusaha Kristen yang berjuang untuk karyawannya akan banyak bikin orang kagum. Ya. Seorang karyawan Kristen kerja baik, setia, walaupun atasannya tidak menyenangkan, itu akan memberikan hope, memberikan semacam kekuatan kepada dunia yang bukan saja miskin akan kasih, tapi dunia yang melukai orang lain dan dianggap biasa. Nah, ketika kita hidup dalam dunia yang rusak, tapi di gereja ada kasih, ada kebaikan, ada kebenaran, ada respect, nah itu menularkan hope. Ya, dunia ini sedang kehilangan hope, gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda, melihat isu-isu di Indonesia, mau tanah disita, uang dibekukan dan lain sebagainya, kita geleng-geleng kepala kalau bisa 7 putaran karena kita nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Kita butuh hope, kita menularkan hope yang baik. Nah, diawali dari mana? Bereskan aspek internal kita. Ya, maka Petrus menasihatkan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak hidup dikendalikan oleh daging, kita tidak akan jadi orang individualis. Di dalam diri kita ada kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi punya keinginan dari dalam saja nggak cukup, gitu ya. Tanpa apa? Tanpa dipraktikkan, ya. Kalau kita hanya punya keinginan, tetapi tidak dipraktikkan, tidak dinyatakan di dalam lifestyle, itu nggak berguna. Maka di dalam ayat yang ke-12, Petrus memberikan nasihat seolah-olah dia ingin berkata begini. Kita itu orang bebas, kita itu orang merdeka. Tapi kita perlu menggunakan kebebasan kita itu untuk apa? Bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk hidup sebagai hamba Allah. Ya berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya mereka yang memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kamu tinggal dalam dunia yang tidak menyukai kamu. Orang memandang kamu sebagai orang yang katakanlah aneh, intoleran dan sebagainya. Tapi kalau kamu menunjukkan dalam hidupmu lifestyle yang memuliakan Tuhan, itu akan membungkamkan semua tuduhan-tuduhan yang tidak baik, bahkan kehidupan kita akan jadi kesaksian. Saya pernah melihat, Bapak Ibu sekalian, kita semua punya kebebasan dalam dunia ini. Dan untuk memiliki lifestyle Kristen yang baik, kadang-kadang kita harus berani mengontrol kebebasan kita. Kita bebas bekerja, kita bebas pilih teman, kita bebas memilih gaya hidup bebas. Kebebasan itu bukan dosa. Bapak Ibu mau punya mobil 5, selama Bapak Ibu mampu bayar pajak, silahkan. Gitu ya. Bapak Ibu mau punya rumah banyak, punya harta sebagainya, silahkan. Tapi tidak semua kebebasan kita itu adalah hal yang katakanlah bisa memuliakan Tuhan. Kebebasan kita bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Ya. Bapak Ibu punya uang, mau wisata ke ujung dunia, bahkan mau ke planet Mars juga nggak apa-apa, asal bisa balik lagi ke sini, semoga begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu kebebasan itu kemudian Bapak Ibu show off-kan kepada orang lain, dan orang-orang kemudian menjadi
tidak suka dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, itu adalah kebebasan yang menjadi batu sandungan. Kadang-kadang leisure, sesuatu yang dinikmati, itu bukan sesuatu yang salah, tapi bisa menjadi batu sandungan. Maka kita harus betul-betul bijak di dalam memikirkan lifestyle kita. Saya pernah melihat sekelompok orang, dia adalah migran baru datang dan kemudian tinggal di sebuah penampungan. Awalnya saya lihat ini kelompok migran ini, dia kalau ke supermarket beli roti sampai 1 keranjang. Saya pikir wajar ya. Kenapa dia beli roti sekeranjang? Mungkin di sana banyak teman-temannya, ini kebutuhan pokok, nggak sia-sia kalau saya bayar pajak, kemudian dari pajak diambil uangnya untuk mereka makan. Itu adalah bagian daripada human compassion, ya, bagian daripada compassion kita kepada sesama manusia. Nah, tetapi sebulan 2 bulan kemudian ketika saya melihat di supermarket yang sama, tiba-tiba saya agak terkejut karena barang yang dibeli dari semula roti yang satu gerobak itu sekarang berubah jadi bir 1 gerobak. Begitu ya. Dan saya kira waktu orang melihat itu orang menjadi kecewa gitu ya. Kamu untuk kebutuhan basic no problem. Tapi untuk bir itu sesuatu yang mungkin kamu bisa gunakan uangmu untuk hal yang lain yang lebih penting, untuk pendidikan kah, untuk apakah, itu sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, kita melihat ketika orang memberikan uang kepada mereka, memang itu freedom, kebebasan mereka menggunakan uang seperti apa. Tapi kebebasan yang disalahgunakan seperti itu membuat kita sangat kecewa, dan itu menjadi batu sandungan. Saya kira hal yang sama dengan kehidupan kita orang Kristen. Kita bebas menggunakan uang kita. Itu hasil kerja keras kita punya uang, mau dipakai untuk apa, itu adalah kebebasan. Kita bebas menggunakan waktu kita bebas menggunakan kesempatan kita. Hanya pertanyaannya, apakah kebebasan kita dalam menggunakan sesuatu memuliakan Tuhan? Apakah kalau saya menggunakan uang untuk kesenangan semata-mata, sementara ada keluarga saya di negeri saya yang jauh sana yang menderita, dan saya tidak tergerak untuk membantu mereka, apakah itu sesuatu yang memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya, apakah kalau saya dan istri saya sama-sama bekerja, kemudian karena saya ada tanggung jawab keluarga, kemudian saya menggunakan uang saya yang besar, yang sebagian besar untuk keluarga saya sendiri, apakah itu memuliakan Tuhan dalam relasi saya dengan istri saya yang juga mungkin punya keluarga, sama-sama bekerja keras? Nah, maka kita harus memikirkan dengan bijak bagaimana kita akan menggunakan kebebasan yang kita miliki, karena kebebasan bisa jadi batu sandungan tapi juga bisa memuliakan Tuhan. Rasul Paulus kasih contoh yang baik. Ia orang bebas, tetapi dia berkata dia rela sebagai orang bebas untuk menjadi orang miskin demi menjangkau orang miskin. Dia rela tidak mendapatkan honor dari gereja supaya dia hadir bersama-sama dengan orang-orang di dunia kerja, menjadi seorang tukang tenda, supaya dia bisa menjangkau mereka, walaupun dia katakan dia berhak untuk mendapatkan honor dari gereja. Ketika dia bertemu dengan orang Yunani, dia belajar berbahasa Yunani. Ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, dia bergaul seperti orang Yahudi. Ini adalah pengorbanan untuk memuliakan Tuhan. Apapun untuk Tuhan, termasuk kebebasan yang dia miliki. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Kita tahu apa yang namanya karisma. Karisma adalah pengaruh yang alamiah bagi orang lain. Kita ingin jadi orang karisma. Ingin menjadi suami berkarisma, istri berkarisma, seorang kepala keluarga yang berkarisma, pengusaha yang berkarisma. Orang mendengarkan saat Anda bicara, orang mengikuti apa yang Anda pikirkan. Hanya dari mana karisma itu datang? Orang pikir karisma itu bawaan. Bapaknya berkarisma, kumisnya panjang. Orang pikir orang dengan berkumis akan berkarisma. Orang takut mungkin, tapi berkarisma belum tentu. Karisma bukan bawaan. Dan juga bukan karena penampilan. Karisma adalah datang dari contoh. Dan ini betul-betul sudah diteliti. Pemimpin-pemimpin yang berkarisma itu bukan karena jabatan. Bukan karena mereka jabatan. Banyak orang punya jabatan tinggi tapi tidak dihormati oleh siapapun.
Banyak orang pintar tapi tidak dihormati siapapun. Orang memiliki karisma, orang mengikuti seseorang, kenapa? Karena orang itu menjadi contoh dalam hidup mereka. Dia mau turun ke bawah, ini yang disebut sebagai servant leadership, pemimpin yang turun ke bawah menjadi satu. Itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Kadang-kadang kita harus sacrifice our freedom. Supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau orang-orang di bawah kita. Lifestyle seharusnya jadi kesaksian untuk orang lain, memuliakan Tuhan. Tapi lifestyle juga bisa merusak citra diri dari orang Kristen. Cara kita bekerja, cara kita menggunakan uang, cara kita mengasihi keluarga, cara kita bersosialisasi. Ya. Walaupun namanya adalah Eben Haesat, sampai di sini Tuhan menyertai. Sampai di situ saja, karena setelah itu dia pakai rompi warna orange gitu ya. Tapi nama yang baik ini pun akan tercoreng ketika lifestyle seseorang berubah menjadi buruk. Ketika orang korup, ketika orang gebrak-gebrak meja, menakut-nakuti pengusaha misalnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah lifestyle kita menjadi batu sandungan, entah namamu adalah Immanuel, entah namamu adalah Kristen, atribut Kristen kau pakai, tapi kalau lifestyle kita buruk, itu justru menghancurkan kesaksian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tanah Belanda, baik sebagai perantau atau sebagai warga negara, kita punya tantangan yang besar. Tantangan kita adalah sekularis, kehidupan yang individualis, itu adalah tantangan yang kita lihat sekarang. Plus satu lagi, kita mulai kehilangan yang namanya sense of humanity, hope menjadi orang baik itu terasa percuma. Saya hari ini lihat ada orang mau minta secangkir kopi di sebuah supermarket, tidak ada seorang pun yang mau memberikan secangkir kopi walaupun orang tersebut minta dengan baik-baik. Dulu saya rasa nggak begitu, orang rela masih keluarkan 2 euro, 2,5 euro. Tapi sekarang oleh karena mungkin peristiwa kejadian demi kejadian membuat ada semacam sense communal anger, ya, kemarahan publik, public anger seperti itu, sehingga sense of humanity itu menjadi sangat tipis di zaman sekarang. Maka menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat, menjadi garam dunia, tidak larut dengan arus dunia ini, tapi menjadi berkat. Bagaimana caranya? Menjadi orang-orang Kristen yang menularkan kebaikan di tengah-tengah dunia yang pengharapan itu sudah semakin tipis, sudah merasa percuma jadi orang baik. Kadang-kadang itu sudah sangat berbahaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, kadang-kadang kita perlu berani menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, bukan secara lahiriah, tapi melalui perilaku dan lifestyle kita yang memuliakan Tuhan. Saya lebih suka mengorbankan 3,5 euro, nggak seberapa, untuk menolong seseorang, memberikan secangkir kopi, untuk menunjukkan bahwa doing good is still sesuatu yang sangat penting, is still important. Ya, daripada saya mengikuti keinginan saya yang barangkali kekecewaan terhadap realita dalam dunia ini. Mari kita jaga hati kita, jaga keinginan kita yang bisa merusak jiwa dan merusak relasi dengan orang lain. Mari kita hidup bertanggung jawab, jaga lifestyle kita, jangan jadi batu sandungan. Dengan demikian orang-orang di sekitar kita akan berkata, benar. Jemaat Gereja Perki Nederland di regio Amsterdam Zuidoost adalah orang-orang Kristen yang baik, yang menularkan kebaikan, dan itu akan menjadi berkat bagi tanah Belanda. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 362, Aku milikmu. Hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan, dan kita adalah milik Tuhan, sehingga kita mendedikasikan hidup kita semata-mata untuk Tuhan. Say
Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama setiap orang Kristen di seluruh muka bumi ini kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, kita akan berdoa syafaat, dan kita akan menutup doa syafaat kita nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini berdoa untuk firman Tuhan dan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, Kau tahu bahwa hamba-hamba Tuhan Engkau berikan kepada gereja Tuhan menjadi gembala-gembala supaya umat Tuhan boleh dibimbing berjalan di dalam jalan kebenaran. Tapi mereka juga adalah manusia, mereka terkadang memiliki kelemahan, mereka terkadang juga memiliki pergumulan. Itulah sebabnya kami mau mendoakan mereka supaya mereka boleh Tuhan pimpin, peliharakanlah kehidupan mereka. Dan kami tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Ida dan keluarga, dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland. Tuhan kiranya boleh memberkati supaya mereka di dalam anugerah-Mu dikuatkan oleh Tuhan di dalam pelayanan, khususnya Pendeta Ida sebagai gembala. Berikanlah hikmat, berikanlah kesehatan di dalam memimpin jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh, jemaat-jemaat Tuhan memiliki visi di dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya di Nederland, Indonesia, dan juga bangsa Israel. Kami berdoa pada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberkati, supaya pemerintah-pemerintah yang ada berjuang di tengah-tengah multi krisis yang ada, mengupayakan kesejahteraan untuk di Nederland ini, berhadapan dengan berbagai macam isu, khususnya isu sosial, isu-isu kemanusiaan, isu-isu terkait dengan ekonomi. Tuhan kiranya boleh menolong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia yang bergumul, bergulat dengan banyak masalah yang muncul oleh karena kebijakan-kebijakan publik yang seringkali salah dimengerti, atau kebijakan-kebijakan publik yang malah salah sasaran atau tidak tepat diterapkan. Tuhan boleh tolong supaya orang-orang pemerintah di Indonesia juga di dalam anugerah-Mu boleh terpelihara dari krisis yang sekarang terjadi. Kami sedih melihat hal-hal yang terjadi melalui media sosial. Kami juga berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel, karena kami tahu bahwa bangsa ini adalah umat Tuhan. Kami doakan supaya bangsa ini boleh betul-betul menjadi bangsa seperti yang Tuhan inginkan, menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain seperti Abraham. Tuhan kiranya boleh menolong pergulatan-pergulatan mereka, baik terkait dengan settlement terkait di wilayah Gaza. Kiranya Tuhan bekerja, terjadi kesepakatan-kesepakatan, terjadi
terjadi solusi untuk masalah-masalah yang ada. Dan kami juga berdoa untuk berbagai peperangan, bencana, kekerasan, ketidakadilan, orang-orang yang diremehkan, ditinggalkan. Tuhan kiranya boleh memeliharakan mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk majelis-majelis yang melayani di Gereja Perki Nederland. Engkau tahu ya Tuhan bahwa mereka di dalam panggilan-Mu, mereka boleh melayani Tuhan, mereka boleh memberikan waktu mereka, memberikan apa yang mereka tugas pelayanan yang mereka miliki. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka, kiranya Tuhan boleh menolong supaya sebagai majelis jemaat, setiap jemaat-jemaat Tuhan merasakan bahwa menjadi majelis jemaat bukanlah sebuah beban, tapi adalah sebuah anugerah. Ada berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kepelayanan yang dikerjakan. Dan kami juga berdoa khususnya untuk majelis jemaat di Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Tuhan kiranya boleh memberkati, boleh menolong baik jemaat-jemaat yang melayani sebagai anggota majelis dan juga keluarga mereka. Tuhan kiranya berkati. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Engkau juga boleh menolong untuk jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka, menolong mereka, memulihkan mereka. Untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutrisna, Ibu Paula Bayel, Ibu Giok Mohtar, untuk Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Liam, juga Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Robi Nelwan, Bapak Will Mostrat, Saudara Reli Kraus, Ibu Irma Pohan, dan Ibu Nusa Mara. Tuhan, Engkau boleh menolong jemaat-jemaat yang sakit ini, pulihkan mereka, jamah mereka ya Tuhan, kuatkan iman mereka. Tapi keluarganya juga kiranya Tuhan kuatkan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Margaret, Ibu Margaret, kiranya Tuhan kiranya boleh menolong supaya di dalam masa-masa berulang tahun boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan dikuatkan Tuhan senantiasa di dalam menjalani masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan Aipasa yang juga berulang tahun besok. Tuhan kiranya boleh menolong, memberkati supaya Ibu Susan di dalam kehidupan, kesehatan, Tuhan kiranya boleh berkati sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai oma. Tuhan kiranya boleh menyertai di dalam segala hal. Ibu Susan boleh menjadi berkat di dalam segala kehidupan dia. Dan juga berdoa untuk masa depan dan keluarganya, Tuhan kiranya boleh pimpin. Kami juga menyerahkan tanah Nederland ini untuk gereja kami, untuk kehidupan kami, jemaat yang bergulat bergumul dengan masalah-masalah tertentu. Kiranya Tuhan boleh menolong, kiranya boleh Tuhan menjamah mereka sekalian. Dan Tuhan, kami mau belajar di dalam pengasihan-Mu, membawa doa-doa kami kepadamu, dan pimpinlah kami terus oleh Roh Kudus-Mu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam dunia ini. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa kepadamu dan sempurnakan doa syafaat ini dengan doa agung Yesus, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memberikan persembahan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Jangan sedih atau karena paksaan. sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Hari ini akan diedarkan 2 kantong kolekte, yang hijau untuk pelayanan diakonia dan yang berwarna merah untuk kegiatan gereja. Kita menyanyi nomor 293. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita. Kita bawa persembahan kita dalam doa secara bersama-sama. Sekarang ya Allah, kami berikan kepadamu dan memuji namamu yang agung ini. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala sesuatu Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur ini yang kami persembahkan kepadamu, Yesus, Tuhan kami yang Allah, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Tunggu anak-anak dong. Tunggu anak-anak dulu. Oh, ya.
Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan NKB 188, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan penuh bersyukur dalam nama-Mu Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Akan dibacakan beberapa warta jemaat pada hari Minggu ini. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perkineransi Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra Gunawan yang telah memimpin ibadah pada hari Minggu ini, dan kepada musikal kita Fonator Jaya Saluku dan tim kantoria kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua adalah kebaktian Minggu pada tanggal 7 September 2025 akan diadakan di Gereja Dries Roman yang akan dimulai pada pukul 9:30 siang pagi, dan kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Diharapkan kehadirannya. Pengumuman yang ketiga ini adalah pengumuman yang sangat penting sekali, karena bapak-bapak ini akan diuji untuk kita akan mengadakan lomba memasak dan ada banyak permainan. Jadi diuji apakah di rumah juga Bapak Ibu juga ikut ambil bagian di dapur ya. Kalau saya sendiri nggak usah diragukan lagi. Tanya istri saya di belakang. Nah, ini akan diadakan di Hasper Plus dimulai pada pukul 11 pagi yang akan dipimpin oleh Saudara Rianto, yaitu mahasiswa teologi, dan mohon ini kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa kehadiran Bapak Ibu ini acara tidak akan berjalan, begitu ya Pak Norman ya? Baik. Yang keempat adalah kolekte yang terkumpul pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, yaitu kantong merah 124,85 sen, kantong hijau 104,20 sen, dan KND 15 euro. Persembahan syukur pianis di sini 40 euro, dan total semuanya adalah 284,5 sen. Yang kelima adalah Gereja Perkin Nederlands bekerja sama dengan GPN
setempat akan mengadakan kegiatan malam gembira, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 pada pukul 6 sore sampai jam 11 malam bertempat di The Boulder di Zwolle. Informasi penjualan tiket dan kupon tombola dapat melalui GPN setempat. Ini juga mohon menjadi perhatian buat kita semuanya. Yang berikutnya adalah Oriental Night. GPN Amsterdam Zuidoost bekerjasama dengan PB ASO akan mengadakan Oriental Night yang akan diadakan pada tanggal 20 September bertempat di Burghuis Gein, yang akan dimulai pada pukul 5 sore sampai dengan jam 11 malam. Sampai dengan penutupannya ya. Kita juga ikut menutup pintunya. Terima kasih. Demikian pengumuman pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.